Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Tadi naik apa? Kesini tadi naik transportasi umum, naik Grab. Terus perasaannya saat ini, perasaannya itu apakah senang, bahagia kah? Apa yang kakak rasakan saat ini? Sekarang cukup senang bisa dipanggil untuk wawancara ke kantor ini. Oke, baik. Terima kasih telah hadir pada sesi wawancara pada kali ini. Saya perkenalkan diri dulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hardiansyah Rashid. Saya selaku HRD pada perusahaan Hexawave kali ini. Perusahaan ini perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Jadi saya ditugaskan atau tugas saya di HRD itu sebagai HRD rekrutmen. Jadi pada kali ini saya akan menginterview kakak untuk sebagai calon customer service. Nah, mungkin kakak bisa perkenalkan diri dulu, dengan siapa saya bicara. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Sari. Asal saya dari Makassar tentunya, dan usia saya saat ini 20 tahun. Asalnya dari Makassar. Kalau tinggalnya sekarang di mana? Di Jalan Antang Raya nomor 16 Blok E. Berarti asli Makassar. Iya, betul Kak. Oke, sebelumnya apakah kakak bersedia untuk saya wawancara? Ya, bersedia. Apakah bersedia untuk saya rekam? Boleh Kak, ya. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya masih perkenalkan dulu bagaimana perusahaan kita. Jadi perusahaan kita itu perusahaan bernama Hexawave. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang telekomunikasi. Jadi kami sedang membuka cabang-cabang baru. Karena cabang barunya banyak, pasti pelanggannya juga banyak. Makanya kami membutuhkan customer service. Nah, pertama, apa yang membuat kakak tertarik untuk melamar pada bidang customer service? Pada awalnya saya lihat-lihat di Instagram bahwa ada lowongan customer service, tapi saat itu saya belum ada kegiatan, jadi saya iseng-iseng lah daftar di perusahaan ini. Saya coba-coba apakah saya bisa masuk, dan kalau masuk saya ingin menambah pengalaman di bidang tersebut. Jadi saat ini kakak kegiatannya apa saja? Saya baru lulus dari universitas, cuman latar belakang saya dari kesehatan, cuman saya ingin menambah pengalaman saya dulu di bidang ini, jadi customer service. Oh, di bidang kesehatan. Ya, Itu di bidang kesehatannya dari jurusan apa? Jurusan perawat. Oh, perawat. Lulusnya kapan? Baru tahun kemarin. Terus pengalaman seperti apa yang menurut kakak telah kakak lakukan, telah kakak lewati dalam perkuliahan untuk bisa menunjang masuk ke dalam customer service ini? Oke, saat saya di perkuliahan sebelumnya saya pernah mengikuti ada beberapa seminar mengenai komunikasi, mengenai hal-hal yang menurut saya bisa masuk di bidang ini, bidang
Ya betul. Oh, di bidang komunikasi. Apakah kakak pernah ikut pelatihan, seminar kah atau workshop Iya tentang betul. Seminar. seminar apa itu? Seminar kalau tidak salah workshop tentang komunikasi di era digital modern saat ini. Apakah workshop tersebut diadakan di universitas atau lembaga-lembaga lain? Di universitas Kak. Terus selain workshop, apalagi yang pernah kakak lewati atau pengalaman apa yang pernah kakak lakukan? Mungkin cuma kayak seminar, webinar, dan sampai ikut pelatihannya sedikit. Kalau organisasi seperti apa yang pernah kakak ikuti dalam perkuliahan? Kalau organisasi itu menurut saya cukup ada beberapa organisasi yang saya ikuti, terutama di bidang kesehatan karena saya merupakan lulusan kesehatan, dan ada juga organisasi-organisasi daerah yang saya miliki dan organisasi di tingkat universitas semacam itu. Organisasi daerah. Kalau organisasi daerah itu seperti apa? Seperti Organda, organisasi daerah, karena saya daerah dari Makassar di bagian Antang, jadi ada organisasi Makassar khusus daerah tersebut. Kalau di organisasi tersebut kakak sebagai apa? Kebetulan saya menjabat di divisi kaderisasi dalam organisasi Organda tersebut. Divisi kaderisasi ya? Betul. Terus posisinya itu apakah cuman anggota biasa atau ketua? Cuma staf anggota biasa. Apa yang pernah kakak lakukan saat menjabat sebagai anggota kaderisasi di Organda tersebut? Jadi di divisi kaderisasi itu kita turut serta aktif untuk mengambil SDM, sumber daya manusia, untuk menarik mahasiswa-mahasiswa yang akan masuk ke Organdas tersebut. Kita menanamkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai keorganisasian dalam organisasi tersebut. Nilai-nilai tersebut, karakter apa yang ingin diterapkan terhadap mahasiswa yang di kader? Karakter apa yang ingin diterapkan? Jadi karakter pertama yang ingin dibentuk itu karakter kepemimpinan, karena kepemimpinan itu kita harus mulai dari memimpin diri sendiri, kemudian untuk memimpin orang lain. Menurut kakak, seberapa penting sih itu kepemimpinan dalam sebuah perusahaan? Menurut saya sangat penting, karena dari situ kita dapat melihat karakteristik anggota-anggota kita. Kalau misalnya kita sebagai pemimpin, dan kita bisa sebagai pemimpin dapat menyatukan staff kita. Ya begitulah. Okay. Kalau organisasi di tingkat univ, itu organisasi apa yang kakak ikuti? Di tingkat univ itu saya pernah mengikuti HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, cabang Makassar Timur. Terus saya juga pernah, karena saya sebagai kesehatan, saya juga pernah jadi tim relawan seperti itu di acara kegiatan sport atau turnamen-turnamen di universitas. HMI ya. Menurut kakak, HMI itu organisasi
eksternal kan, bagaimana pengaruh HMI sebenarnya untuk perkembangan kakak, apakah organisasi tersebut masih relevan atau tidak? Menurut saya sampai saat ini organisasi tersebut masih relevan dengan kehidupan kita, apalagi kita sebagai umat Islam. Jadi saya masuk ke himpunan mahasiswa Islam tersebut, dan sampai saat ini masih banyak kader-kader HMI yang yang maju untuk mempertahankan organisasi tersebut. Bagaimana dukungan dari universitas terhadap mahasiswa yang berorganisasi? Menurut kakak bagaimana? Apa pandangan universitas? Apakah cukup mendukung atau tidak? Menurut saya universitas sangat mendukung berbagai kelompok organisasi dalam kampus maupun mahasiswanya yang ikut organisasi di luar kampus, karena dengan begitu mahasiswa bisa membentuk karakternya sendiri untuk menentukan hak dan kemauannya di bidang manapun yang mereka minati. Jadi menurut kakak seberapa penting sih organisasi itu dalam menunjang pekerjaan, terutama pekerjaan yang kakak lamar, yaitu customer service? Kalau saya, menurut saya organisasi itu sangat berperan penting dalam menunjang karir kita ke depannya, karena dengan organisasi kita dapat link atau dapat orang-orang sekitar yang belum pernah kita kenal sebelumnya, dan dalam organisasi tersebut kita bisa kenal, dan seumpama kita ke depannya bekerja sama, kita dapat bekerja sama baik dengan dia. Maksudnya kita dapat link banyak dari organisasi. Artinya organisasi itu sangat penting, terutama dapat menunjang relasi. Ya, relasi betul. Kemudian menurut kakak itu apa sih kelemahan dan kelebihan dari kakak sendiri? Menurut saya kelemahan saya saat ini biasa saya kurang dalam manajemen waktu. Cuman ada beberapa hal yang ketika saya sangat menginginkan hal tersebut, saya tidak akan melupakan. Maksudnya saya tidak akan kendor dalam manajemen waktu di hal yang saya sukai. Cuman saya akan kendor di manajemen waktu yang mungkin saya sedikit tidak tertarik, tapi saya lakukan begitu. Seperti apa itu contohnya ketika kakak tidak bisa mengatur waktu kakak, tidak bisa mengatur manajemen waktu kakak? Semisal saya kuliah terus besok ada kegiatan. Nah, kegiatan tersebut saya sangat sukai nih dari lama. Saya sangat ingin ikut join di kegiatan tersebut. Maka dari itu saya on time dalam kegiatan tersebut. Nah, sebaliknya ketika ada kegiatan yang saya kurang sukai dan saya harus terjun di kegiatan tersebut, saya biasa memolor-molorkan waktu gitu. Terus untuk kelebihan kakak sendiri, kelebihan apa yang kakak punya? Menurut saya kelebihan saya mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berinteraksi, bekerja sama dengan anggota tim. Ketika dalam suatu pekerjaan saya bisa bekerja sama baiklah dengan tim. Seperti apa contoh kerja sama tim yang pernah kakak lakukan? Nah, seperti yang tadi saya mengikuti berbagai organisasi, tentunya ada kegiatan di dalam organisasi tersebut, dan tentunya saya dan tim harus bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik dan benar agar tercapai apa yang diinginkan dalam kegiatan tersebut. Selain komunikasi dan apa tadi, kerja sama tim ya.
Apalagi kelebihan kakak? Mungkin saya dapat ini mengatasi problem solving, misalnya ketika ada permasalahan saya mampu memecahkan sendiri maupun memecahkan bersama tim kelompok saya. Menurut kakak, dari 3 kelebihan kakak itu, komunikasi, kerja sama tim, dan problem solving, mana yang paling menunjang untuk posisi kakak sebagai customer service? Menurut saya dari ketiga elemen tersebut itu yang paling penting komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi lah yang bisa mendekatkan kita kepada pelayan, khususnya kita sebagai customer service. Komunikasi yang baik itu bisa menjadikan pelayan nyaman dan merasa dihargai. Bagaimana sih menurut kakak cara agar pelanggan itu atau klien itu bisa nyaman dan merasa dihargai saat kakak misalnya menjadi seorang customer service? Oke, yang pertama kita harus mendengarkan baik-baik keluhan dari klien, apa masalahnya. Kita bisa jadi pendengar baik dan kita mencerna dulu apa yang klien tersebut katakan, dan kita akan memberikan solusi atas permasalahan dari klien tersebut. Kita bisa bicarakan dengan baik-baik, dan itulah dengan komunikasi yang baik sehingga klien tersebut merasa puas atas pelayanan yang kita berikan. Berarti salah satu juga keahlian yang perlu dimiliki oleh customer service adalah kemampuan empati dan mendengar yang baik. Selain itu, apakah ada lagi menurut kakak keahlian yang harus dimiliki oleh customer service? Selain kelebihan kakak juga ya tadi, komunikasi, kerja sama tim, problem solving, apalagi menurut kakak? Apakah masih ada? Menurut saya yang sekarang marak di masyarakat itu banyak customer service yang memang dia melayani dengan sesuai pekerjaannya, namun dia tidak bersifat ramah begitu. Makanya biasa di pelayanan kesehatan banyak pasien yang mungkin tidak merasa puas karena customer service-nya itu mukanya yang kurang ramah begitu. Jadi sebagai customer service kita harusnya sebagai pendengar yang baik, kita harus ramah, bersikap empati, simpati kepada klien. Jadi keahlian lain yaitu ramah, empati, dan jelas tidak jutek. Ya. Untuk customer service sendiri kan tanggung jawabnya cukup besar. Kita harus punya tanggung jawab yang besar. Jadi mungkin bisa ceritakan pengalaman kakak saat mengambil tanggung jawab yang besar dalam mengelola tugas. Misalnya saat nanti diterima menjadi seorang customer service, pengalaman apa yang relevan dengan tanggung jawab, pengalaman apa yang relevan dengan tanggung jawab yang kakak lakukan, misal jika menjadi seorang customer service? Ya seperti yang saya bilang tadi, pengalaman yang intinya komunikasi yang paling penting menurut saya. Komunikasi searah dengan klien, terus
terus kita bisa mendengar dengan baik sehingga kita dapat memberikan solusi dengan benar apa yang dimaui dengan klien tersebut. Begitu. Oke, berarti tanggung jawabnya adalah untuk melayani klien biar klien bisa sesuai dengan apa yang dimau. Menurut kakak, kalau misal kakak dihadapkan pada situasi di mana klien atau pelanggan itu sedang marah, apa yang kakak lakukan? Pelanggan marah kepada pihak perusahaan. Ya, betul. Yang pertama, kita bisa menenangkan pelanggan tersebut. Kita bisa suruh dia untuk berbicara dengan baik dan pelan apa masalah yang dihadapinya dan apa yang menjadi persoalan sehingga dia bisa sangat marah kepada kita. Kemudian kita dengar dengan baik dan kemudian akhirnya kita bisa memberikan solusi kepada pelanggan tersebut seperti apa yang dia minta. Nah, mungkin bisa ceritakan juga ketika kakak punya pengalaman untuk berusaha meningkatkan kualitas organisasi saat kakak masih berkuliah. Misalnya kakak punya inisiatif sendiri untuk buat program kerja dalam organisasi biar organisasinya lebih ramai peminatnya. Mungkin bisa dicerita. Untuk di organisasi dulu kan setiap divisi organisasi itu akan mempunyai program kerja. Nah, di dalam divisi tersebut antara ketua divisi dan staf divisi itu akan berdiskusi mengenai program apa sih yang akan dilakukan divisi tersebut. Nah, saya pernah mengajukan beberapa proker dalam divisi saya seperti misalnya kajian dialog antara kajian dialog terus diskusi buku atau bedah buku begitu. Dan akhirnya saran saya diterima dan menjadi program kerja dari divisi saya tersebut. Bagaimana cara kakak berkomunikasi atau memberitahukan kepada ketua kakak saat menjadi bagian dari organisasi tersebut? Oke, jadi saya berdiskusi memberitahukan kepada ketua. Jadi itu saya tidak sendiri, jadi kita harus berkumpul bersama dari beberapa anggota divisi. Saya akan ketika rapat internal divisi itu saya akan menyuarakan pendapat saya dan di situ staf dan ketua itu akan mendengar. Jadi kita tidak langsung memberikan aspirasi tersebut kepada ketua, tapi kita juga harus didengarkan oleh anggota-anggota lain sehingga dengan begitu ketika ada persetujuan maka kesepakatan bersama maka akan disepakati oleh ketua. Bagaimana jika kondisinya inspirasi kakak atau inisiatif kakak itu tidak diterima dalam organisasi atau ditolak oleh ketua kakak? Oke.
Kalau kalau suara saya yang ditolak atau apa? Kalau misal ide kakak Ya, itu ditolak ide oleh saya ketua. ditolak oleh ketua, ya saya tidak masalah, berarti ide saya ada yang kurang cocok dengan kondisi saat itu. Tapi tetap harus berdasarkan kesepakatan bersama dalam divisi tersebut. Saya tidak masalah kalau ide saya ditolak, berarti mungkin ide saya kurang dan mungkin harus dipikir lagi perkembangannya bagaimana. Apakah kakak pernah menyampaikan informasi yang sangat rumit kepada seseorang, namun seseorang itu tidak paham? Bagaimana cara kakak mengkomunikasikan orang tersebut agar informasi yang kakak sampaikan itu dipaham? Oke, yang pertama itu saya akan memberitahukannya dari dasar dulu, dari dasar, kemudian saya evaluasi dari dasarnya apakah dia sudah paham. Nah, selanjutnya lanjut pada topik yang akan saya kemukakan kepada dia agar dia dari dasar sudah mengerti, maka untuk topik selanjutnya dia bisa mengerti apa yang saya utarakan kepada dia, begitu. Kemudian apakah kakak pernah mengalami ketika harus melakukan suatu hal, namun hal tersebut harus diubah strukturnya, misal kayak situasinya diubah, jadi kakak harus mengikut atau beradaptasi? Apakah pernah? Pernah. Nah, misal dalam perkuliahan atau organisasi seperti apa contohnya? Contohnya dalam kayak itu tadi, ada proker yang sudah kita sepakati bersama, sudah kita tentukan waktu, sudah kita tentukan siapa pemateri, siapa ini dan lain-lain. Kemudian hal yang satu itu pemateri tidak bisa, otomatis kita akan merombak semua jadwal yang telah kita susun bersama, dan kita harus siap akan hal itu. Jadi arti siap itu bagaimana cara beradaptasi kakak? Saya masih belum mengerti. Jadi apakah kakak melakukan suatu hal atau apa yang kakak lakukan? Ya, melakukan suatu hal dengan langsung kita rapat, anggaplah rapat dadakan begitu. Kita akan membicarakan bagaimana sebaiknya kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan kita sebelumnya, cuman waktu dan ininya berubah begitu. Kita harus sigap dan kita harus melaksanakan rapat dadakan untuk membicarakan bersama apa baiknya yang harus kita lakukan dengan cepat dan tepat. Coba ceritakan ketika kakak harus dihadapkan pada suatu kondisi di mana kakak itu menjadi seorang pemimpin atau menjadi koordinator dalam suatu hal. Seperti apa kak pengalaman kakak menjadi seorang pemimpin? Menjadi seorang pemimpin di bidang apa
apapun itu. Iya, apakah di organisasi, apakah di perkuliahan atau di luar interaksi sosial lainnya? Misalnya di dalam perkuliahan, ketika kita bentuk suatu kelompok, otomatis kita harus tunjuk satu ketua. Nah, saya pernah menjadi ketua tersebut. Terus sebagai ketua kita harus bisa bisa memahami semua kondisi dari teman-teman anggota teman-teman lain. Itu saya sebagai ketua harus bisa memahami sifat atau karakter dari anggota-anggota saya. Dengan begitu saya bisa masuk, dalam artian saya bisa memahami apa yang dia rasakan, apakah mereka tidak suka dengan arahan saya, misal apakah mereka apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan pendapat saya sebagai ketua. Bagaimana jika teman kakak itu tidak mengikuti arahan kakak, padahal posisi kakak saat itu menjadi ketua? Apa yang kakak akan lakukan? Oke, pertama-tama saya harus membicarakan kepada anggota saya yang tidak mengikut arahan, apa alasannya ketika sehingga dia tidak mau mengikuti arahan saya. Karena di sini posisi saya sebagai ketua. Kalau misal arahan tersebut memang betul saya yang kurang becus jadi ketua, saya akan terima. Cuman apabila arahan saya sudah betul, cuman dia yang tidak mau atau dia yang tidak suka dengan saya, berarti saya akan memintanya untuk berdiskusi lagi dengan teman anggota kelompok lain. Ceritakan pengalaman kakak saat harus mampu memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Misalnya saja suatu saat kakak dihadapkan pada customer yang cara bicaranya kurang dipahami, struktur bicaranya kurang dipahami. Jadi pengalaman seperti apa yang pernah kakak jalani, kakak lewati seperti contoh tadi? Apakah pernah atau tidak? Kalau pernah, mungkin bisa diceritakan. Kalau kejadian seperti itu sepertinya saya belum pernah. Cuman kalau menurut saya ada klien yang tutur katanya tidak langsung dimengerti, susah dimengerti, itu kita harus memahami dulu apa masalahnya. Kita tetap mendengarkan klien tersebut, kemudian kita meminta waktu untuk berdiskusi sesama teman saya bagaimana solusinya. Siapa tahu ada teman saya yang mengerti, jadi saya akan mengambil suaranya gitu. Bertanya kepada teman yang bisa mengerti. Menurut kakak, apa sih itu profesionalitas dalam bekerja? Menurut saya profesionalitas itu tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap orang. Misal di bidang tersebut dia harus melaksanakan bidangnya sesuai, tidak melaksanakan bidang orang lain begitu.
Jadi dia bertanggung jawab dengan posisi bidang tersebut. Bagaimana kakak memisahkan antara urusan pribadi dan urusan perusahaan di dalam pekerjaan? Misalnya saat itu kakak sedang ada masalah pribadi atau masalah dengan keluarga, namun kakak harus juga masuk dalam pekerjaan. Apa yang kakak lakukan? Oke, seharusnya hal tersebut itu kita tidak bisa samakan antara urusan pribadi dan pekerjaan. Nah, di situ fungsinya sebagai profesionalitas ya. Jadi ketika kita ada masalah dan sesampai kantor kita mengungkit hal masalah kita di kantor, itu berarti kita tidak profesionalitas di pekerjaan kita. Kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau urusan keluarga kita di dalam perusahaan. Jadi ketika kita sudah keluar dari arena kantor, baru kita bisa memikirkan masalah pribadi kita. Apakah kakak punya pengalaman ketika kakak harus menunjukkan perasaan positif seperti ramah, sabar dalam menghadapi situasi sosial, namun di sisi lain kakak itu sedang punya masalah pribadi atau masalah keluarga, jadi kakak harus bersifat profesional? Pengalaman seperti apa yang pernah kakak lewati? Ya, karena sebelumnya saya bilang saya pernah di divisi kaderisasi, maka saya menghadapi banyak mahasiswa atau SDM yang akan saya latih dalam organisasi tersebut. Nah, di situ biasa saya ada masalah pribadi. Nah, ketika saya masuk pada organisasi tersebut, kadang saya kurang fokus, Kak. Saya bisa mengekspresikan diri saya marah, padahal marah saya ini diakibatkan dengan masalah saya begitu. Jadi seharusnya saya tidak boleh marah, saya harus tetap senyum di depan banyak orang begitu. Bagaimana cara meregulasi emosi kakak? Sedangkan kakak itu harus dihadapkan pada profesionalitas. Misalnya saja kan, misal kita itu punya masalah pribadi, tapi pasti kita itu harus tahu bagaimana cara meregulasinya. Kita harus tahu bagaimana cara meluapkan emosi kita. Jadi bagaimana cara kakak meluapkan emosi tersebut? Misalnya saja mungkin kakak lebih fokus pada olahraga untuk meluapkan emosi-emosi, atau meluapkan semua hal tentang masalah pribadi kakak, sehingga kakak masih bisa profesional dalam berbagai situasi sosial. Oke. Jadi ketika saya merasa ada masalah keluarga, saya akan mengontrolnya dengan saya akan terus selalu berpikiran positif bahwa masalah tersebut akan berlalu. Saya melakukan aktivitas yang saya senangi sehingga saya bisa melupakan masalah pribadi saya di lingkungan sosial begitu. Oke, kita lanjut ke masih customer service. Menurut kakak seberapa penting sih penampilan dalam bekerja itu? Menurut saya sangat penting, karena dengan
penampilan menarik itu kita bisa dilihat orang sebagai karakter yang baik pula begitu. Orang melihat kita yang pertama itu dia lihat penampilan kita. Jadi kita sebagai customer service yang pertama orang melihat itu di bagian customer service ketika ingin bertanya, ketika ingin melakukan masalahnya, pasti yang dilihat kita. Jadi kita harus selain bisa berkomunikasi yang baik, kita juga harus berpenampilan menarik, apalagi dalam suatu perusahaan. Ceritakan pengalaman kakak ketika kakak harus sigap dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada teman kakak lah, keluarga kakak atau yang lainnya, dan kakak dituntut untuk harus sigap dan responsif. Pengalaman seperti apa yang pernah kakak lalui? Menurut saya pengalaman begitu belum saya pernah lalui, karena saya sebelumnya belum pernah sama sekali terjun langsung di bagian seperti customer service, pelayanan begitu. Jadi menurut kakak situasi apa yang menurut kakak sulit untuk dihadapi atau sulit untuk mencari solusinya saat melayani seseorang? Situasi seperti apa? Mungkin menurut saya situasi yang urgent, yang kita harus butuh pemikiran, kita harus butuh pemikiran yang lumayan menyita waktu, tapi kita disuruh untuk secepat mungkin mengeluarkan keputusan. Jadi apa yang kakak lakukan untuk segera mungkin mengambil keputusan? Apakah kakak meminta bantuan orang lain atau bagaimana? Kalau mungkin saya masih kurang sigap dalam menentukan keputusan, mungkin saya bisa mencari bantuan teman sehingga saya bisa dapat masukan-masukan. Dengan begitu saya akan dapat menentukan solusi dengan tepat begitu dari masukan tersebut. Jadi menurut kakak, usaha apa yang telah kakak lakukan mulai dari kuliah sampai lulus untuk bisa menunjang pekerjaan kakak? Jadi usaha yang saya lakukan dari kuliah itu tentunya dengan belajar yang giat, sehingga nanti di masa kerja itu bisa berpengaruh, maksudnya kita dapat berpikir secara matang, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan dari berbagai permasalahan yang sudah kita dapat di kampus. Jadi kita bisa dapat tuangkan di karir kita nantinya.
Oke, baik. Terima kasih kakak telah bersedia untuk saya wawancara. Untuk penilaiannya sendiri itu selambat-lambatnya kurang lebih 1 minggu kami akan menginformasikan kepada kakak tentang kelulusan kakak sebagai pelamar customer service. Sekali lagi terima kasih telah hadir. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai saat ini belum ada yang saya tanyakan. Oke, baik. Terima kasih mungkin. Terima kasih. Saya tutup sesi wawancara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.